yang akhirnya di dalam Al-Quran dikenal dengan Majus atau Majusi. Cuman agama Majusi ini punah juga karena raja terakhir Majusi namanya Rustum yang ada di Persia sana masuk Islam. Raja Rustum ini anaknya dinikahkan dengan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena masuk Islam kemudian orang Majusi tidak lagi menyembah api. Cuman orang Majusi kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi panjang, itu namanya manaro. Sehingga kemudian setelah nyembah Allah, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang-orang ex Majusi punya manaro. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya manaro, kok bagus, maka kemudian seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin manaro di depan masjid, yang akhirnya sampai Surabaya jadi menoro. Di puasa. Lu ini Islamnya begitu. Kalau masjid khas Arab yang asli ya kotak tutupnya pelepah kurma. Menoro itu, menara itu dari tradisi Majusi dulu. Kubahnya itu ketika Islam ketemu dengan Nasrani yang di Konstantinopel, kemudian punya masjid, ada kubahnya itu sumbangan dari gereja dulu. Makanya kubah masjid sama kubah White House itu sama, kubahnya istananya Presiden Amerika ya sama kubah. Lah itu orang Majusi. Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu enggak makan, enggak minum, enggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu. Hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria nggak bisa hilang, maka dibakar, dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini kastanya Wisya. Itu dibakar matinya kalau sudah punya uang, kalau belum punya uang nabung dulu. Nah, di bawahnya ada Sudra. Sudra ini petani, pedagang, itu Sudra, tukang las, itu Sudra. Nah, di bawahnya ada kasta namanya paria, pengemis. Ini matinya nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit. Apa itu? Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu kuca. Itu matinya juga nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada meleka, maling. Kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini nggak ada yang ngurus, nah, makanya mati terbaik itu muksa. Supaya bisa muksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap hilang imaterial. Itu namanya mukso. Tapi waktu itu banyak yang gagal. Sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah. Bukan menahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu, namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya pancamakara, laki perempuan udo kabeh melakukan hubungan seks bebas sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali. Terus minum arak sak mblengere itu. Perutnya biar kenyang, kasih makan makanan termasuk tumpeng. Nanti biar kalau sukmanya pergi, tubuhnya masih ada, namanya ngerogo sukmo, kasih makan daging manusia, maka tukul sumanto. Akhirnya orang di sini mampu punya ilmu ngerogo sukmo. Sukmane pergi diajak nyolong, namanya ngepet. Sukmanya pergi diajak mateni wong, namanya
santet, dijak mencintai perempuan namanya pelet. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu Pelindo sekarang lah, pakai pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko, maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi mbleset dadi Syekh Subakir itu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Al-Kamdu. Ya Hayu ya Qayyum ya Kayuku ya Umu. Robbil Alamin keluarnya Robbil Ngalamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana.